Indonesia was one of the first to support the proposals recently announced by the President of the United States, Mr. Biden. This calls for an immediate ceasefire. Yang nyebut dirinya pinter-pinter nih kayak ya terutama kayak Bung Anies Baswedan, saya sering mengingatkan coba dia pikirkan apa yang terjadi di 2019 kemarin, 2024 kemarin, di Pilpres kemarin. Dan kemudian tetaplah tampil sebagai intelektual. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rumpi Demokrasi. Ya, masih sama. Mari kita ngerumpi dengan logika kita masing-masing. Ya, tentunya. Sebentar lagi kita akan masuk kepada pilkada serentak, di mana-mana setiap daerah akan melakukan pemilihan pemimpin daerah atau kita sebut dengan gubernur. Tentu ini akan menjadi hal yang menarik pastinya karena setiap elit-elit partai politik akan bersama-sama kembali dan akan bertemu kembali. Kita membayangkan ketika proses pilkada di DKI Jakarta. Banyak sekali hari ini pro dan kontra, banyak sekali hari ini narasi-narasi yang menggaitkan antara PDIP dengan Pak Anies Baswedan. Ada juga yang mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan akan berpasangan dengan Mas Kaisang, putranya Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian pemirsa semuanya? Kalian setuju apa tidak antara Pak Anies dengan Pak Kaisang atau Mas Kaisang? Ya, tentu banyak elit partai politik yang memang hari ini menjadi perhatian. Wabil khusus kepada PDIP nih. PDIP yang sangat-sangat sekali ya bisa dibilang tidak mungkin lah. Tidak mungkin untuk berkoalisi dengan Pak Anies. Bisa jadi di pilkada DKI Jakarta, PDIP dengan Pak Anies Baswedan bisa jadi terjadi koalisi. Ada juga Pak Anies Baswedan disandingkan dengan Pak Sandiaga Uno. Ya, pasangan yang serasi yang terjadi di pemilihan sebelumnya atau pemimpin sebelumnya. Ya, kira-kira begitu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita sudah mempunyai presiden baru, Bapak Prabowo Subianto sebentar lagi akan dilantik bulan Oktober, tinggal menghitung bulan. Kita sudah memiliki presiden baru tentunya. Dan Bapak Prabowo Subianto didukung langsung oleh Presiden Joko Widodo, pemirsa. Bagi saya sangat bahagia sekali. Karena bagaimanapun ketika 2019-2014 Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto menjadi rival, akan menjadi rival yang abadi. Tapi di 2024 Bapak Presiden Joko Widodo dengan Bapak Prabowo Subianto ini menjadi koalisi yang super. Bagi saya adalah koalisi yang sangat hebat yang terjadi di sejarah Indonesia. Begitu. Bapak Prabowo Subianto sudah membuktikan di kancah internasional di depan pemimpin negara-negara internasional, negara-negara berkembang ataupun negara-negara maju. Bapak Prabowo Subianto dengan tegas, lugas, berani menyatakan sikap untuk mendukung penuh negara Palestina dan Gaza untuk merdeka. Ya, seperti apa videonya? Ini adalah sambutan dari Bapak Prabowo Subianto. Ini sambutannya. On behalf of the government of Indonesia,
I would like to thank Jordan, Egypt, and the United Nations for convening and hosting this crucial meeting. The government of Indonesia and the people of Indonesia express once again the strongest support for an independent and sovereign Palestine as the real solution to this conflict in Palestine and in Gaza. Bukti ini adalah memang We keberanian look Bapak with the Prabowo world today with horror, Subianto. dismay, and astonishment at the fact that nations that consider themselves modern and civilized can perpetrate flagrant violations of international humanitarian law. The targeting of civilians and civilian infrastructure is in direct violation of the laws of modern warfare. We call on both sides to respect the laws of warfare. We call on all great powers to use their great influence Pak Prabowo to enforce langsung mengatakan dan the Convention dikhususkan of untuk International Presiden Law. Amerika Serikat We Mr. call on Biden. the findings of the International Court of Justice to be enforced. Ya, betul sekali. The humanitarian catastrophe unfolding before our eyes must be addressed immediately. Indonesia was one of the first to support the proposals recently announced by the President Inilah of the memang United States. waktunya Mr. negara Biden. Palestina merdeka This ya. calls for an immediate ceasefire and subsequent phases leading to a real and lasting solution to the Palestine issue. Indonesia is ready to contribute to all efforts that can lead to this ceasefire, this immediate ceasefire, and to take part in all the phases following such an immediate ceasefire. We will significantly increase our contributions to Luar UNRWA biasa sambutan and presiden kita other ini. immediate Sangat berani, sangat berani. humanitarian assistance. We are ready to deploy more medical teams and a field hospital to operate in Gaza. We are also ready to once again deploy a hospital ship and also to deploy air assets to take part in airdrops when necessary. Nah, itulah sambutan presiden kita di depan pemimpin dunia. Pemimpin dunia yang mendukung bahwa Palestina dan Gaza, negara Palestina harus segera merdeka. Pak Prabowo Subianto sudah menyatakan siap bahwa Indonesia akan membantu secara pendidikan, kesehatan, ataupun bantuan-bantuan yang lain. Pak Prabowo juga menyinggung 1.000 tenaga kesehatan akan dikirim langsung kepada Palestina jika Palestina membutuhkan itu. Ya. Kembali kepada pembahasan pilkada serentak Gubernur DKI Jakarta, wabil khusus pembahasan terhadap Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan awal mula dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun faktanya Pak Anies Baswedan masih belum terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Toh kalaupun Pak Anies Baswedan ya akan mencalonkan lagi sebagai Gubernur DKI, bagi saya ya nggak ada persoalan sih, cuma masa sih mau dari calon presiden mau turun ke calon gubernur, kan begitu. Ini secara logika saya pribadi ya. Cuma secara elit politik mungkin orang-orang partai ya sangat bisa sekali. Kenapa harus tidak? Kan begitu. Nah, Fahri Hamzah di salah satu podcast mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan harus fokus terhadap dunia intelektualnya. Karena kenapa? Pak Anies Baswedan secara infrastruktur, kata Bung Fahri Hamzah,
Wakil Ketua Umum Partai Gelora ya, bahwa secara infrastruktur Pak Anies itu masih belum kuat. Artinya kekuasaan bukan hanya semata tentang kebahagiaan, akan tetapi banyak-banyak sekali tugas, banyak-banyak sekali strategi, penyusunan, bagaimana masanya begitu. Bukan hanya tentang saya harus menang, saya dicalonkan dari partai ini, bukan begitu kata Bung Fahri. Tapi bagaimana infrastruktur itu harus memang sudah tertata rapi. Gitu ya. Seperti apa videonya, mari kita simak bersama-sama. Jangan di-skip. Nah, disitulah menurut saya PDIP itu menang itu juga ada alasannya. Karena identifikasi cara menghadapi realitas itu juga lebih real. Gitu loh. Nah, itulah juga menyebabkan, ya mohon maaf ya, partainya mungkin solid dia, tapi pilpres dia miss gitu ya. Tapi di sebelah sini kawan-kawan kita, ya kan, partainya menang, tapi selalu masanya itu gagal membaca cara mengidentifikasi perang yang sebenarnya. Makanya kan saya kan tantang terus kan. Sebenarnya pilpres kemarin di kubu Anies Baswedan tuh yang untung siapa sih? Siapa? Yang untung siapa coba kalau kita bicara begitu? 3 partai pengusung. PKB dapat 11, Nasdem dapat 10, Ya. PKS dapat 3, 2-nya sengketa. Tapi pakai nama umatnya kan paling besar di PKS. Partai umat nggak lolos. Yang untung Jadi yang untung siapa? Nasdem sama PKB. Iya, yang untung inisiator awalnya. Betul itu Yang memang mengambil Anies Baswedan sebagai Yang diuntungkan cara juga menggalang partai. kekuatan ya supaya kekuatan partai politiknya bertahan, kan itu yang untung. And we call it war. Tapi kita memaki-maki Fahri Hamzah sebagai musuh, dan ini udah kayak kita menghadapi lawan ideologis lah kira-kira begitu. Saya kira ya akhirnya politik mengantarkan kita kepada ya sikap yang lebih realistis gitu. Dan karena itulah kawan-kawan yang nyebut dirinya pinter-pinter nih, kayak ya terutama kayak Bung Anies Baswedan, saya sering mengingatkan, coba dia pikirkan apa yang terjadi di 2019 kemarin, 2024 kemarin, di Pilpres kemarin. Dan kemudian tetaplah tampil sebagai intelektual. Oke. Ya, nggak usah masuk politik kalau infrastrukturnya itu hanya terbangun sesaat melalui mimpi-mimpi dan harapan. Karena politik itu infrastrukturnya harus dibangun dengan kekuatan juga. Maksudnya masuk partai gitu, kalau jangan mimpi. Iya, kalau jangan masuk gitu partai. lagi lah. Janganlah masuk politik itu selancar di tengah jalan gitu. Masuk politik itu harus masuk ke dalam sistem. Ini adalah battlegroundnya. Ini pasukan saya, ini pasukan Anda, ini cara bertempurnya. Ayo kita tempur dengan baik. Jangan selancar-selancar, cet naik, nggak bisa begitu lagi. Kasihan masanya, karena yang saya kecewa kemarin itu dengan sikap pilihan politik Anies Baswedan adalah karena hampir saja dia menciptakan situasi yang panas kembali seperti sebelumnya gitu. Padahal kita ingin pemilu di Indonesia yang akan datang itu harus lebih intelektual, harus lebih knowledge base, ya, bukan sesuatu yang irasional. Memang Pak Anies yang itu bisa banyak sekali membahayakan. masanya ya. Meskipun kan ada cooler Saya akui box-nya. memang Kalau Pak Anies bikin itu Pak Anies banyak kan ada cooler masanya. box-nya. Muhaimin Iskandar. Makanya kalah. Cooler box-nya terlalu dominan. Oke bang. Oke bang. Kan dikalahkan. Gimana gue mau kritik lagi? Mau tarik lagi. Iya dong. Nah, ini kan yang di kalangan teman-teman kita, aktivis-aktivis nih, ustadz-ustadz kadang-kadang nih ya kan, kehilangan ulama-ulama. abang ya, Kadang-kadang ini cuma satu berpikirnya itu. Idealis terus, ini segala macam gitu. Tapi begitu masuk kekuasaan dia bingung. Kok ada yang namanya pertarungan kayak gini ya? Bisa nggak kita hindari? Pertarungan antara dilema ini bang ya. Dilema itu. Ya kan? Di sisi ini kita cuma bicara kebenaran.
Di sono kita bicara menang, bos. Iya kan? Tapi kan kita selalu butuh juga kan orang yang berada di idealismenya di ini terus, Bang. Sebagai sistem pada dasarnya kehidupan tuh harus dikelola dengan pengetahuan. Dan pengetahuan itu adalah cara mengelola kehidupan yang paling beradab. Tapi perebutan kekuasaan untuk settlement sebuah pelaksanaan pemerintahan ya harus dilakukan. Pembunuhan dilakukan. Iya kan? Abang serius nih, ngomong pembunuhan nih bisa dipelintir-pelintir nih, Bang. Iya enggak, ini kan kita dalam perang ini maksudnya kan kita bicara khazanah. Orang tuh suka nggak percaya bahwa politik itu adalah perang zaman dulu. Iya. Pilpres itu adalah perang Uhud, perang Badar itu sama. From bullet to ballot. Iya sama itu. Orang kok bilang beda, sama. Ini perebutan kekuasaan. Jadi Dulu kita tidak beradab, berdarah-darah, membunuh. Sekarang kita udah beradab. Konvensi manusia modern mengatakan, oh namanya demokrasi. Jadi yang kita pertarungkan itu gagasan. Nggak ada darah lagi, ya kan? Air mata kita nggak bisa hindari ya. Karena bisa keluar setiap saat. Tapi yang jelas nggak ada darah lagi. Demokrasi adalah persaingan, tapi tidak berbahaya. Jadi benar analogi Komandan Pacul bilang infanteri. Oh iya, Ini nah disitulah menurut saya PDIP itu menang tuh juga ada alasannya. Karena identifikasi cara menghadapi realitas itu juga lebih real. Gitu. Ya itulah mungkin video cuplikan sedikit. Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk yang teman-teman yang baru saja singgah di channel kami, jangan lupa untuk di subscribe dan like video ini, tulis komentar kalian. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.